kelompok 4. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyimpanan dan pengolahan benih. Oke, sekarang kita berada di PT Pertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Indah Herunisa dari kelas 4 Agroteknologi. Nama saya Widya Pramudita dari kelas 4A Agroteknologi. Nama saya Alda Fania Augusta dari kelas 4A Agroteknologi. Nama saya Safira Maharani dari kelas 4A Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Yosef Arbiko Pertino dari kelas 4A Agroteknologi. Selamat menyaksikan. Hari ini kita berkunjung pada salah satu perusahaan produsen benih padi, yaitu di PT Pertani Persero UPB Karawang. Tepatnya berada di Jalan Raya Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini kami dapat mewawancarai Fataufik yang merupakan salah satu staf dari unit produksi benih PT Pertani Karawang. PT Pertani Persero UPB Karawang mendapat benih sumber dengan bekerjasama dengan kelompok tani, yang kemudian benih akan diuji oleh BPSB untuk mengetahui layak atau tidaknya. Untuk benih yang diproduksi di sini yaitu benih padi Imbrida varietas Invari 64, Ciherang, Mekongga, dan Invari 32. Benih-benih padi yang sudah masuk ke PT Pertani kemudian ditimbang dan menjadi calon benih kering sawah. Selanjutnya dilakukan pengeringan di lantai jemur dengan menggunakan sinar matahari. Pengangkatan benih padi dilakukan jika kadar airnya sudah di bawah 13%, yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kadar air benih. Dan setelah kering disebut sebagai calon benih kering kotor. Setelah itu, benih dibersihkan dengan menggunakan mesin blower. Setelah di blower disebut sebagai calon benih kering bersih. Setelah dibersihkan, kemudian benih disortir dengan menggunakan mesin dan kemudian benih dapat disimpan di gudang penyimpanan. Dari sana masuk ya, naik ke evaluator. Dari sini di karungnya atau di mana, Pak? Dari kering itu kan dikarungin dulu, ditimbang 50-an, ya kan? Biar tahu sertifikatnya itu penyebutannya dari KF ke KK berapa, ya kan? Tahuan mungkin rata-rata sudah 15% penurunannya. Nanti dari sana udah dikarungin, ditumpuk di sini berjajar kan, dimasukin ke intake ini, masuk elevator, kita ke packaging ini. Jadi dia ada penyedotnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang kayak debu, terus keramik ya, tersaring di sini. Iya. Masuk lagi ke elevator ini, dia naik, masuk lagi ke ASC. 3 kali penyaringan, dia gravitinya sana sih. Kalau ini ke ASC nya sama, ini ASC juga sih. Yang ini gravity dia berdasarkan massa jenis. Jadi yang bernas sama yang setengah sama yang kopong ya. Gabung itu dia terpisah. Dari 3 karung. Maksimal mungkin yang lebih banyak berisi dia akan masuk ke elevator terus ke ASC. Kalau yang gabung dia akan terpisah di sini di pintu 2 ini samping itu. Ini kasih karung-karung, nanti bisa dibuang, atau nanti kalau yang masih yang medium dia masuk lagi, dimasukin lagi. Sini kan cuma sana tuh, dimasuk ke sana, terus ada dihisap, dia mainnya hisap bukan didorong ya, bisa diambil yang kotor.
Ini pakai bahan bakar, Pak? Pakai listrik? Oh, listrik. Iya. Pakai listrik. Nah, ini nanti masuk ke silo penyimpanan. Nanti kita kapasitas paling 5 ton. Ya, sambil mengisi, sambil di packing, pakai karung keluar. Itu dirakit. Troli. Dimasukin ke gudang penyimpanan nanti. Di gudang penyimpanan itu udah punya plot. Ini dari lot ini tuh harus jadi berapa ton gitu hasilnya ya. Nggak boleh dicampur, misalkan lapangan 1 dengan 2 ini jangan sampai kecampur gitu. Nah, untuk track record barang dari mananya itu meminimalisir, kita harus tahu. Setelah disimpan, benih dapat diuji oleh BPSB dan menjadi benih bersih lulus uji. Benih padi disimpan di gudang penyimpanan dengan suhu 30-34 derajat Celcius dan menggunakan ventilator untuk menjaga suhu ruangan agar stabil. Penyimpanan benih padi menggunakan karung kapasitas 50 kg. Benih bersih dalam kantong yang sudah ada di gudang penyimpanan diberi kode lot, tanggal mati label, dan jenis varietas. Penyimpanan benih padi dapat dilakukan 1-2 bulan, kemudian diujikan di BPSB, dan jika lulus uji diberi sertifikat dan dapat dipasarkan oleh unit pemasaran di Karangpawitan. Maju, bertani, jaya, bertani, luar biasa. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu petani kopi yang berlokasi di Loji, Karawang. Tepatnya di daerah Kampung Sirnaruju, Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Pak Oden Saipudin merupakan salah satu petani kopi dari daerah tersebut. Beliau sudah cukup lama berkecimpung dengan dunia perkopian. Namun sebagai petani, beliau tidak melakukan persemaian benih dan petani di sana cenderung menanam kopi dari benih luar. Benih kopi yang sudah dipanen biasanya langsung dijual ke BUMDes, badan usaha milik desa, tengkulak, atau kafe-kafe terdekat. Sebenarnya tidak ada perbedaan harga jual antara BUMDes dan tengkulak, karena BUMDes menyesuaikan harga dengan pedagang pada umumnya. Untuk sementara ini, mayoritas petani menjual hasil panennya kepada tengkulak, sedangkan Pak Oden sendiri, beliau menjual hasil panennya tergantung dengan kondisi dibutuhkannya benih. Beliau selalu memanen biji kopi petik merah, sedangkan tengkulak tidak selalu menerima biji kopi petik merah. Sehingga Pak Oden menjualnya ke BUMDes ataupun ke kafe-kafe terdekat lewat rekannya yang berhubungan langsung dengan pihak kafe. Untuk harga jual kafe dengan tengkulak jelas lebih besar nominal yang ditawarkan oleh kafe. Tetapi kafe tersendiri kebutuhannya terbatas. Oleh karenanya perlu berbagai pihak kafe terkait jika hasil panen kopi lebih banyak. Pada proses penyimpanannya, Pak Oden menggunakan karung sebagai lapisan luar dan plastik sebagai lapisan dalam. Hal ini dilakukan agar aroma dari kopi tersebut terjaga walaupun disimpan dengan kurun waktu yang cukup lama. Beliau sudah lama menggunakan karung dan plastik sebagai media penyimpanannya tersebut, bahkan hingga sampai saat ini. Masalah pada penyimpanan kopi diantaranya biji kopi menjadi berjamur. Hal ini dikarenakan ketika proses penjemurannya, biji kopi memiliki kadar air yang masih tinggi tetapi sudah dimasukkan ke dalam media penyimpanan. Untuk mengatasi hal tersebut, biji kopi yang berjamur kemudian dijemur kembali, tetapi ketika dijual, harganya jauh berbeda dengan biji kopi yang sempurna. Penjemuran dilakukan selama kurang lebih 5 hari di rumah jemur. Tidak semua petani bisa menjemur di sana, karena kendala jarak yang jauh dengan lokasi rumah jemur. Keunggulan penjemuran dengan menggunakan rumah jemur yaitu aroma kopi tidak bercampur dengan aroma lain di sekitarnya. Sedangkan penjemuran dengan lantai jemur tidak menutup kemungkinan aroma dari lingkungan luar masuk ke dalam kopi tersebut. Biji kopi di sini setelah dipanen langsung dijual kepada pihak terkait dan tidak melakukan penyemaian.
Hal tersebut dilakukan karena petani kopi di sini belum memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus untuk menyemai benih kopi. Mereka menanam kopi dengan menggunakan benih kopi dari produsen luar.